tak kala merenggang nyawa, sakaratul maut menjemput kita, baru kita sadar, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, tundalah kematianku sesaat saja. Hidup hanya satu kali, gunakan kesempatan hidup dengan maksimal mungkin beribadah kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan hari yang mulia ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk menghadiri sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita hari ini insya Allah bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kesempatan ini adalah merupakan suatu kesempatan yang terbaik Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mulai tadi pagi hingga insya Allah mulai esok pagi lagi, kita tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan salawat kita insya Allah menyebabkan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kesempatan mulia ini, khatib juga senantiasa berpesan kepada diri khatib sendiri dan umumnya pada hadirin rahimakumullah, marilah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sungguh kata Allah, berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sungguh orang yang bertakwa di antara kalian adalah mereka lah orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jemaah dan rahmat Allah Azza wa Jalla, sering kita mendengar adanya penyesalan seseorang tak kala dia bangkrut dari usahanya. Sering kita mendengar seseorang menyesal atas segala apa yang telah ia lakukan, kemudian tidak sesuai dengan harapannya. Maka sungguh itu adalah suatu yang masih dibilang biasa. Namun ada yang luar biasa yang harus kita takuti di dalam dunia ini. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah jelaskan,
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Allah beritahukan kepada kita, Allah kabarkan kepada kita yang masih hidup, peringatan bagi kita yang masih hidup. Kata Allah dalam surat Al-Munafiqun, infakkanlah harta kalian yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Laula akhartani ila ajarin qarib, sebelum ajal menjemput kalian, sehingga orang yang menyesal karena meninggalnya kemudian ia berdoa, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib, ya Tuhanku, mereka berdoa, kembalikan aku lagi ke dunia. Mereka memohon, merengek, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? Bukan harta yang mereka kejar, bukan jabatan yang mereka inginkan. Fa'asaddaqo, ingin bersedekah. Dulu orang-orang kaya yang punya banyak harta, belum sempat mereka infakkan hartanya di jalan Allah, menyesal tak kala kematian menjemputnya. Dulu kita yang masih punya harta lebih, yang bisa kita infakkan di jalan Allah, kita lupa bersedekah, lupa menginfakkan harta kita di jalan Allah. Infak keliling kita cuek. Anak yatim di tetangga kita yang lapar kita bodoh amat. Anak yatim putus sekolah kita pura-pura nggak tahu. Tak kala merenggang nyawa, sakaratul maut menjemput kita, baru kita sadar, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, tundalah kematianku sesaat saja. 1 jam kah? 1 hari? 1 bulan? Bahkan 1 tahun? Apa kata Allah? Tidak akan pernah Allah kabulkan doa mereka. Hidup hanya 1 kali. Gunakan kesempatan hidup dengan maksimal mungkin beribadah kepada Allah. Kemampuan kita berbeda-beda. Yang kaya silakan kita berinfak sebanyak-banyak mungkin, karena sesungguhnya pahala infak sedekah luar biasa. Allah sebutkan, kamasalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin, kata Allah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah ibaratkan 1 butir benih. Yang 1 butir benih tadi menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai akan menumbuhkan 100 buah. Bayangkan Allah lipat gandakan pahala sedekah kita 10, 70, bahkan 100 pahala. Jangan kita harapkan kita berpahala, kita berinfak 1000 akan dibalikan 100.000, jangan. Niatkan kepada Allah, Allah yang memberikan pahalanya. Bukan kelipatan duitnya yang kita dapatkan, tapi kebaikan pahalanya Allah lipat gandakan 10, 70, bahkan 100 pahala. Jemaah rahimakumullah, ada segolongan orang fakir dari muhajirin, dari kaum muhajirin menghadap Rasulullah. Ya Rasul, kami iri kepada kaum Ansor. Mereka kaya raya, mereka senantiasa bersedekah dengan hartanya. Kami iri dengan sedekahnya, bukan iri dengan kekayaannya. Lalu apa kata Rasul? Rasul hibur mereka. Wahai sahabatku, ketahuilah, kalian ucapkan kalimat tasbih subhanallah, kalian ucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, kalian ucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Bagi kita yang tidak memiliki harta lebih, perbanyaklah kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Bahkan di hadis lain kata Rasul, menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Bahkan di hadis lain, tabassumuka fi wajhaka laka sedekah. Senyum kita terhadap saudara kita adalah sedekah. Sering-seringlah kita bermuka manis dan senyum kepada saudara kita. Itu adalah sedekah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan hidup yang hanya satu kali dan sebentar, bahkan sesaat. Kalau menurut standar Rasulullah, kita hidup hanya 63 tahun. Gunakan hidup kita, maksimalkan hidup kita, ibadah, berbanyak sedekah dengan apapun yang kita miliki. Sedekahlah, insya Allah nanti di padang mahsyar tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya adalah warajulu watasaddaqo, seorang laki-laki yang senantiasa bersedekah dengan diam-diam. Bahkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Masya Allah. Jemaah dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, penyesalan orang yang telah mati. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku lagi ke dunia agar apa? Wa akum minas solihin, agar aku menjadi orang yang soleh ya Allah. Mereka lagi-lagi menyesal. Kenapa dulu mereka tidak menjadi orang soleh? Apalah artinya jabatan tinggi kalau tidak soleh? Apalah artinya memiliki harta yang banyak kalau tidak soleh? Apalah artinya jadi karyawan biasa yang tidak memiliki kekayaan yang luar biasa juga pun tidak soleh? Oleh karena itu target kita adalah soleh. Siapa orang soleh? Mereka senantiasa membaca Al-Quranul Karim, kemudian wa aqamas shalah, kemudian mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, sirran wa alaniyatan, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan dan perdagangan Allah yang tidak akan pernah rugi. Orang-orang soleh, mereka senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan pernah rugi sesaat sekalipun, karena senantiasa mereka beribadah, ibadah mereka karena Allah Azza wa Jalla. Nanti juga di padang mahsyar, hadirin rahimakumullah, ada sebagian orang yang tenggelam karena keringatnya sendiri sampai hingga lututnya, hingga lehernya, saking panasnya. Matahari Allah dekatkan sejengkal kurang lebih di atas kepala kita. Tidak ada naungan selain naungan Allah. Satu di antara orang yang mendapatkan naungan Allah, mereka adalah pemimpin yang adil, al-imamul adil. Jadilah pemimpin yang adil. Targetnya adalah soleh. Tidak ada naungan Allah, tidak ada pertolongan Allah nanti di yaumil mahsyar tadi. Tidak ada naungan Allah di padang mahsyar kecuali mereka orang-orang yang menjadi pemimpin yang adil. Oleh karena itu target kita adalah soleh lagi-lagi. Kemudian di padang mahsyar nanti juga ditanya sekali. Satu pertanyaan yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumul qiyamah as-shalah, kata Allah. Mula-mula amal yang dihisab nanti di yaumil qiyamah dari setiap seorang hamba adalah as-shalah, salatnya. Fa in saluhat, apabila baik salatnya, saluha sa'iru amalihi, maka baiklah seluruh amal ibadah yang lainnya. Sering kita mendengar ada orang yang dermawan dengan hartanya namun tidak sholat, bukan soleh, belum dikatakan soleh. Ada juga orang yang rajin sholatnya tapi masih cuek terhadap tetangganya yang membutuhkan, juga belum dikatakan soleh. Soleh mereka taat ibadah, taat sholatnya, juga melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Oleh karena itu barometer atau ukuran baik buruknya amal kita di padang mahsyar nanti adalah sholat. Apabila baik sholat kita, maka seluruh amal ibadah yang lainnya sholat. Jemaah, maka seluruh ibadah yang lainnya akan baik. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu kesempatan yang hanya sebentar ini marilah kita maksimalkan untuk senantiasa bersedekah. Jangan sampai kita termasuk orang yang Allah gambarkan dalam surat Al-Munafiqun. Orang-orang yang merengek berdoa kepada Allah, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas solihin. Ya Allah, kembalikan kami lagi ke dunia sebentar saja agar kami bisa bersedekah, agar kami bisa menjadi orang yang soleh.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, bersedekah, senantiasa kita mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, dan insyaallah kita manfaatkan hari-hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khutbah yang kedua ini mari kita lihat dalam surat Al-Hasr. Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah ingatkan kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Allah anjurkan kita bertakwa karena sesungguhnya watazawwanu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Kemudian yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lihatlah, perhatikanlah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Yang Allah sudah tentukan ajal-ajal kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau telah ajal datang kepada kita, tidak akan bisa kita mengundurkan atau memajukan barang sesaat pun, karena sesungguhnya ajal telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak kita beribadah kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan selagi sesuai dengan tuntunan Rasul dan Allah, sesuai dengan syariat Allah dan contoh Rasulullah, maka insya Allah bernilai ibadah. Karena sesungguhnya waman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinu faulaika allazi khasirun fi jahannam khalidun. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya selagi di dunia, maka fi nari jahannam, mereka itulah dalam neraka jahannam khalidun, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, senantiasa beribadah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullah akbar. Aqimis shalah.